Yo guys, balik lagi di review gadget cuttingan. Kali ini kita akan bahas ini handphone Vivo V20. Oke. Kali ini saya akan review apa-apa saja kelebihan dari Vivo V20 ini. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja. Oke. A few moments later. Ini dia Vivo V20. Vivo V20 ini untuk harganya sekarang itu kisarannya di sekitar 3,8 atau 3,9 ya. Jadi udah turun banget. Dulu waktu pertama launchingnya itu sekitar 5 jutaan. Oke. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan kepada kawan-kawan itu desain dan build quality dari HP ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini dia handphonenya. Oke. Ini dia handphonenya. Nah, untuk desain dan handphone ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass bagian depan sama belakangnya dengan AG Matte Glass. Nah, itu dia nama bagian belakangnya, AG Matte Glass, dimana bagian belakangnya ini terlihat matte dan juga tidak terlalu meninggalkan sidik jari. Bisa menempel sidik jari, cuma tidak terlalu meninggalkan sidik jari seperti HP-HP yang glossy. Nah, kawan-kawan bisa lihat HP Vivo V20 nya. Ini bagian depannya. Di bagian depan di sini tentu saja ada speaker. Terus ada kamera depan dengan drop notch-nya. Untuk bagian bezel bawahnya ini lumayan. Bezel bawahnya lumayan agak tebal sih, tapi nggak tebal-tebal banget. Nggak kayak handphone yang seperti 2 jutaan biasa. Oke. Nah, di bagian sampingnya handphone ini tentu saja ada volume up, volume down. Di sini juga ada tombol power. Terus bagian bawahnya di sini ada mic, ada sudah port USB Type C. Terus di sini ada mic kecil. Nah, itu dia. Terus ini juga ada 3,5 jack. Ini lumayan langka loh sekarang. Terus bagian samping di sini ada. Nah, di sini ada yang disebut dengan SIM tray. Untuk SIM tray-nya di sini dia nggak hybrid kawan-kawan ya. Dia bisa 2 SIM dan juga menyimpan micro SD sekalian. Jadi ya lumayan lah karena dia nggak hybrid. Bagian atasnya lumayan kosong, cuma di sini ada mic yang keduanya. Oke. Nah, untuk bagian belakangnya kawan-kawan sudah bisa lihat. Di sini pasti ada kameranya yang paling menonjol. Kamera dari HP ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail juga bagian kameranya, karena penjualan dari HP ini adalah bagian kameranya sih yang bagian utamanya. Oke. Nah, seperti ini kawan-kawan. HP ini di bagian sampingnya ini menggunakan plastik ya kawan-kawan, bukan berframe metal. Nah, jadi frame samping-sampingnya ini menggunakan plastik. Terus juga handphone ini dia sangat tipis, terus juga dengan bentuknya yang mewah, dan juga dengan berat cuma 172 gram. Untuk ketipisannya dia 7,48 mm. Keren kan kawan-kawan, HP-nya tipis, belakangnya juga matte glass kaca, keren banget. Mantap. A few moments later. Sebelum saya melanjutkan ke bagian performa dan juga lainnya, saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan apa-apa saja sih yang didapatkan saat pembelian Vivo V20 ini. Jadi saat kawan-kawan membelikan handphone ini, yang kawan-kawan akan dapatkan yang pertama tentu handphonenya, terus juga
di dalam boxnya itu ada ini, ada softcase bawaan, ada buku-buku juga, ada softcase bawaan, ada buku-buku, terus juga tentu saja ada chargernya, ada kabel data dan chargernya. Nah, untuk chargernya ini dia udah 33 watt kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Nah, 33 watt. Oke. Nah, kira-kira inilah yang akan kawan dapatkan kalau kawan-kawan membeli Vivo V20. Lumayan lengkap sih menurut saya yang kawan-kawan dapatkan kalau membeli handphone ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan ke kawan-kawan fitur-fitur apa saja yang ada di HP Vivo V20 ini. Tentu saja ada banyak fitur yang akan kawan-kawan dapatkan di handphone ini. Salah satunya yaitu kawan-kawan akan mendapatkan layar Super AMOLED. Nah, terus layar ini menggunakan 6,44 inch dengan Full HD dengan displaynya itu 20:9. Warna yang ditampilkan layar ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini sudah pasti warnanya bagus. Siapa sih yang nggak tahu Super AMOLED kan? Pasti udah kawan-kawan bagus. Baik dilihat dari sisi manapun juga ini layarnya kinclong. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di layar. Layarnya bagus banget. Nah, ini untuk layar bagian putihnya. Kawan-kawan bisa lihat. Layarnya bagus banget. Nah, di sini layarnya ini sudah menggunakan tadi Corning Gorilla Glass bagian depan dan belakangnya. Terus juga kawan-kawan mau nonton YouTube, baratnya mau sosial media seperti Facebook dan lain-lainnya itu cepet banget, mudah banget. Nah, penggunaan dari layar ini tentu saja sangat nyaman ya kawan-kawan karena menggunakan Super AMOLED. Itulah kelebihan dari layar Vivo ini karena dia sudah menggunakan Super AMOLED. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas audio dari Vivo V20. Nah, audio di HP ini menurut saya cukup bagus walaupun speakernya masih mono. Seperti ini kawan-kawan bisa lihat. Nah, speakernya cuma satu, masih mono. Walaupun speakernya mono, ini cukup bagus kualitasnya kawan-kawan. Bisa kawan-kawan nilai sendiri sih. Saya akan putarkan ini. Nah, kira-kira seperti inilah kualitas speaker dari Vivo V20. Kalau menurut saya sih kualitas suaranya bagus, dapat diandalkan lah untuk mendengarkan berbagai macam musik, buat nonton-nonton video seperti YouTube, Netflix, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu ke kawan-kawan bagaimana performa dari Vivo V20. Nah, performa dari handphone ini seperti yang kawan-kawan sudah tahu, HP ini menggunakan Snapdragon 720 dengan menggunakan Adreno 618 terus dengan pabrikasi 8 nanometer. Menurut saya sih ini lebih dari cukup untuk kawan-kawan penggunaan harian, penggunaan sosmed, game juga, dan video editing juga masih cukup sih saya rasa dengan menggunakan Vivo V20 ini. Terus juga ditambah dengan menggunakan internal 128 serta dengan RAM 8GB, itu sudah pasti sih penggunaan hariannya nyaman, terus mulus. Kawan-kawan bisa lihat juga, nah di layar ini penggunaannya mulus banget. Dia juga sudah menggunakan Android 11. Nah, sudah menggunakan Android 11. Seperti ini, kawan-kawan bisa lihat sudah menggunakan Android 11.
Oke kawan-kawan, untuk performa gamenya HP ini ya seperti yang kawan-kawan tahu lah, Snapdragon 720J itu sudah pasti banyak supportnya, terus juga sudah bagus juga. Untuk penggunaan gamenya saya rasa ini ya lumayan cukup lah untuk main PUBG, untuk main Mobile Legends, untuk main game-game lainnya itu udah cukup sih saya rasa. Jadi tinggal kawan-kawan aja mau seperti apa penggunaannya. Saya rasa untuk menemani keperluan kawan-kawan harian untuk main game ini sudah lebih dari cukup sih. Yang penting sih nggak gamer yang ibaratnya proaktif, kalau cuma main sekedar kalau kayak saya sih mainnya sekedar aja, itu cukup sih menurut saya. Nah seperti ini kawan-kawan hasil Antutu dari handphone Vivo P20. Untuk multitouch-nya kawan-kawan bisa lihat ini sudah 10 multitouch. Oke, untuk sensornya, nah ini dia kawan-kawan, untuk sensornya lumayan lengkap. Jadi kawan-kawan bisa lihat sensornya di sini, sensor gyronya berfungsi dengan baik. Untuk sensor cahaya berfungsi dengan baik, sensor cahaya. Terus juga untuk kompas, untuk magnetnya juga berfungsi ya dengan baik semua. Oke, untuk perlindungan di HP Vivo P20 ini itu sudah menggunakan sidik jari. Nah seperti ini, sudah menggunakan sidik jari dan juga sudah menggunakan face unlock seperti ini. Mau sidik jari atau face unlock itu dua-duanya sangat berguna dengan baik. Kalian bisa lihat cepat banget, tinggal satu kali tap aja itu sidik jarinya sudah membaca. Terus juga kalau untuk bagian depan, nah cepat sekali kan, untuk layarnya membaca muka saya. Itu dia untuk keamanan dari Vivo ini sudah bagus kan. Terus di Vivo P20 ini juga sudah menggunakan NFC, dimana NFC-nya ini adalah NFC multifunction. Dengan adanya NFC ini kawan-kawan bisa dengan mudah mau top up e-money, ataupun juga misalkan di kantor kawan-kawan atau di rumah kawan-kawan sudah menggunakan pintu elektronik yang sudah berbasis NFC. Nah itu akan lebih mudah bisa menyimpan kode-kodenya. Jadi tinggal dengan handphone ini aja di tap itu sudah bisa membuka kunci dari pintu atau kantor Anda. Kali ini saya akan menjelaskan performa baterai dari Vivo P20 ini. Selama menggunakan handphone ini untuk penggunaan harian seperti sosmed, Facebook, penggunaan game, YouTube, dan juga nonton Netflix, handphone ini juga sanggup menemani aktivitas saya selama seharian penuh, itu sampai malam tiba dengan satu kali charger. Jikalaupun baterai dari HP ini habis, pengecasan dari baterai HP ini sudah 33 watt kawan-kawan. Seperti saya bilang tadi, sudah 33 watt, dan itu biasa memakan waktunya cuma 1 jam, malah kurang biasanya. Apalagi kalau memang handphonenya tidak kita gunakan, kita charger terus kita tinggal, itu paling 45 menit atau 50 menit lah biasanya rata-ratanya. Main cepat kan kawan-kawan untuk penggunaan baterainya. Nah, dengan menggunakan baterai seperti itu, baterai 4000 mAh, penggunaan seharian itu cukup, terus juga cepat. Saya rasa Vivo P20 ini layaklah untuk kawan-kawan pertimbangkan untuk menjadi daily driver kawan-kawan. Untuk yang terakhir, ini adalah penggunaan dari kamera Vivo P20. Nah, saya akan membahas kamera dari Vivo P20 ini akan lumayan panjang, karena fitur utama dari handphone ini adalah penjualannya adalah kamera. Di sini kawan-kawan bisa lihat ada berbagai macam
menu dari kameranya. Ada video. Di sini juga ada lainnya. Ada lainnya, tentu ada banyak mode. Ada mode resolusi tinggi, pano. Pano ini adalah panorama kawan-kawan lah. Terus juga ada live foto, ada gerak, time lapse. Terus juga tipe pro, ini akan lebih banyak lagi. Ada white balance, ada ISO, ada aperture. Pokoknya banyak lah. Di sini tinggal dipilih juga. Di sini ada resolusinya, mau resolusi seperti apa, 4K, Full HD dan lain-lainnya juga ada semua. Oke, untuk selanjutnya kawan-kawan bisa lihat di sini ada mode potret. Ini juga ada mode malam. Nanti akan kita coba semua. Di sini juga ada yang disebut dengan gaya untuk mengambil foto berkualitas tinggi. Terus juga bisa dipilih mau jenisnya apa, seperti ini. Ada berbagai macam filternya yang kawan-kawan bisa pilih. Oke. Untuk bagian video, sini kawan-kawan bisa lihat videonya. Di sini ada untuk kamera yang membuat film, itu ada frame-nya. Terus di sini juga ada stabilitasnya. Di sini juga ada filter-filter yang kawan-kawan bisa pilih. Ada banyak filter-filternya. Di bagian sini juga ada bagian ininya, dual kameranya, bisa diganti mau bagian hasilnya seperti ini, mau yang seperti ini atau seperti ini, semua bisa. Terus di sini juga ada flashnya. Nah, itu dia menu-menu dari kamera dari Vivo V20. Untuk kamera depannya ini menggunakan 44 megapiksel. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kamera depannya ini bisa menggunakan 44 megapiksel. Di bagian depan juga bisa menggunakan otomatis gerak. Ini disebut otomatis geraknya mata kiri, mata kanan. Nah, seperti ini. Dia bisa melihat langsung bagian mata kita. Akan tetap merekam bagian wajah kita. Oke, untuk bagian depan juga ada mode potret, mode malam, terus ada video juga. Di sini tadi ada itu, resolusi tinggi juga, pano, ada live focus, ada juga gerakan lambat, time lapse. Bagian pro-nya juga ada. Untuk bagian depan sama, ada aperture, white balance, ISO juga lain-lainnya. Nah, untuk bagian depan sepertinya itu kameranya. Nah, setelah ini saya akan tampilkan ke kawan-kawan bagaimana hasil dari kamera, bagaimana hasil video dari Vivo V20. Jadi kawan-kawan selamat menyaksikan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton di channel ini, buat kawan-kawan yang mau support, buat kawan-kawan juga yang sudah bantu like dan juga subscribe. Terima kasih. Semoga channel ini bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kawan-kawan. Saya akan berusaha sebaik yang saya bisa untuk memberikan kawan-kawan informasi yang terbaik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Yuk. Oke kawan-kawan, ini adalah perekaman Vivo V20 kamera depan dengan kualitas 4K. Kawan-kawan bisa lihat. Ini kawan-kawan, ini adalah pengetesan
kamera depan Vivo P20 dengan kualitas Full HD. Ya, ini untuk goyangan. Ini dia perekaman menggunakan Vivo P20 dengan kualitas 4K. Untuk guncangannya saat jalan sangat stabil. Ini dia untuk kualitas 4K nya. Kita coba lari pun masih stabil. Kira-kira seperti itu kawan-kawan, contoh video dari Vivo P20 kualitas 4K. Dia pengetesan kamera Vivo P20 menggunakan stabilizer seperti ini. Kalau lari, kalau jalan, untuk guncangannya. Oke, seperti itu kawan-kawan. Ini diambil dengan kualitas Full HD Vivo P20 seperti ini. Untuk lari, untuk jalan,